Jangan bilang-bilang, kembali bersama Coach Wira. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang percaya diri. Ada 7 tips yang akan saya sampaikan dan semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua. Dan sebelum lanjut, mungkin ini pertanyaan yang muncul dalam diri Anda. Bagaimana cara supaya Anda bisa tampil lebih percaya diri? Yang kedua, Anda ingin menghilangkan perasaan malu, grogi, minder, dan hal negatif lainnya yang tidak memberdayakan diri Anda. Sampai-sampai pada hari ini Anda bingung tujuan Anda kemana, mau ngerjakan apa, mau berbisnis apa, mau kuliah di mana, atau hal apapun dalam hidup ini. Jadi pertanyaan ini semakin banyak datang kepada saya. Selama 11 tahun memberikan training di seluruh Indonesia, saya sudah melihat berbagai jenis karakter dan individu setiap orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Ada anak muda yang bertanya, bagaimana sih tips untuk percaya diri? Dan kabar baiknya, Anda di video channel yang tepat, karena sekarang saya akan membahas 7 tips bagaimana Anda bisa menjadi percaya diri. Yang pertama adalah, kalian harus menemukan yang namanya passion. Passion ini penting. Kenapa orang tidak tekun melakukan apa yang dilakukan? Karena mereka belum tahu passion mereka. Terus gimana dong caranya menemukan passion Anda? Pertama, mungkin ketika Anda pergi ke toko buku, ke Gramedia, tiba-tiba Anda berhenti di sebuah buku, ada satu judul buku yang menurut Anda ini menarik sekali. Dari ribuan jenis buku, ternyata ada satu buku yang membuat Anda tertarik. Bisa jadi ini adalah indikator dari passion Anda yang tersembunyi. Misalnya dari 1000 judul buku, tiba-tiba Anda pengen membaca topik tentang komputer. Nah, kenapa Anda tidak membaca buku tentang memasak, buku tentang seni, buku tentang olahraga? Berarti indikator pertama Anda adalah tentang komputer. Kemudian bagaimana cara mengetahui indikator passion Anda? Di rumah, coba Anda lihat di kamar Anda, buku apa saja, majalah apa saja, artikel apa saja yang ada banyak di kamar Anda. Itu juga mengindikasikan bahwa Anda tertarik dalam bidang tersebut. Atau ketika Anda chatting di sosial media, informasi apa yang menurut Anda tertarik untuk Anda bahas? Apakah di bidang otomotif, apakah di bidang olahraga, kuliner, politik, atau tentang environment? Itu juga merupakan indikator passion Anda. Jadi banyak sekali indikator-indikator yang bisa Anda temukan. Kemudian ketika ada forum-forum diskusi, Anda lagi ngopi, coba perhatikan topik apa yang Anda tertarik untuk bahas. Orang pada umumnya tertarik membahas apa yang mereka sukai, mereka nikmati. Karena dengan kenikmatan, kesukaan itulah akhirnya mereka memiliki satu wawasan untuk bisa bertukar ide. Jika tidak, Anda mungkin tidak mau bicara karena topik itu tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. So, pertama, Anda harus memiliki passion. Yang kedua, Anda harus punya yang namanya purpose. Buatlah tujuan dalam hidup Anda. Jika selama ini Anda merasa tidak percaya diri, bukan berarti Anda pribadi yang jelek atau pribadi yang minder. Bisa jadi Anda belum mengetahui tujuan yang jelas, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. What do you really want in your life? Jadi setelah mengetahui indikator passion, lanjutkan ke purpose yang kedua. Supaya apa? Supaya passion ini bisa bergerak menuju ke tujuan yang Anda inginkan. So, dengan tujuan ini Anda bisa buat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada beberapa area yang bisa Anda gunakan untuk menentukan tujuan hidup Anda. Pertama, apakah Anda fokus pada tujuan finansial? Yang kedua, apakah tujuan keluarga, family? Yang ketiga, tujuan sosial. Yang keempat, tujuan kesehatan. Atau yang kelima, tujuan spiritual Anda. Jadi 5 tujuan ini bisa Anda masukkan di dalam konsep-konsep mewujudkan tujuan. Dan yang ketiga, setelah Anda tahu passion dan purpose, Anda butuh P yang ketiga, yaitu power. Anda butuh power, kekuatan, sumber motivasi dari dalam diri Anda. Jadi orang itu menjadi percaya diri
Biasanya karena sumber motivasinya muncul dari dalam diri mereka, bukan dari luar diri. Jadi kalau Anda saat ini merasa kurang termotivasi, kurang semangat, atau sering stagnan dalam hidup Anda, bisa jadi passion Anda nggak ketemu, tujuan Anda kagak punya, sehingga power Anda lemah. Maka untuk meningkatkan percaya diri Anda butuh pertama kali mengidentifikasikan passion dan purpose Anda. Kemudian setelah 3 power, Anda butuh yang keempat. Yang keempat di sini saya tulis sebagai persisten. Persisten. Jadi Anda harus secara terus-menerus, secara tekun gigih melakukan apa yang sudah Anda desain. Design the life that you want. Kalau Anda sudah mendesain 5 tujuan tadi, maka teruslah melakukan usaha ini secara berkesinambungan dengan passion Anda. Kenapa? Ada yang bertanya sama saya, kenapa saya sudah punya passion tetapi tidak berhasil dalam hidup ini? Mari kita lihat contoh berikut ini. Jika Anda seorang yang suka menyanyi atau bermain musik atau suka nge-MC misalnya. Saya ambil satu contoh, Anda suka menyanyi. Jika dalam setiap kegiatan Anda diundang oleh teman Anda untuk menyanyi secara gratis, maka cepat atau lambat apa yang Anda sebut sebagai passion menyanyi lama-lama akan menurun. Kenapa? Karena Anda tidak dapat tujuannya. Tujuannya adalah duit misalnya, uang. Karena selama ini menyalurkan passion sudah cukup. Tetapi di balik passion itu harus ada sesuatu yang menginspirasi Anda. Apapun bentuknya. Saya ambil satu contoh misalnya uang, pendapatan. Jadi kalau Anda selama setahun diundang menyanyi kemana-mana tanpa bayaran, saya sangat yakin passion Anda lama-lama pasti akan hilang. Terus gimana dong caranya? Maka Anda menyesuaikan. Misalnya tarif penyanyi, misalnya saja contohnya 500.000, karena ini adalah passion Anda, mungkin Anda dibayar setengahnya oke lah. Selama Anda punya uang transport, beli bensin, or mungkin membeli kopi kesukaan Anda sambil nongkrong. Jadi 250 setengah dari harga normal akan menjadikan kekuatan Anda, power Anda selalu termotivasi untuk mewujudkan tujuan yang Anda inginkan sesuai dengan passion Anda menyanyi. Saya sudah banyak mendengar orang yang punya passion tidak berhasil dalam hidup mereka karena mereka tidak menggunakan kombinasi passion, purpose, dan power. Maka yang saya katakan nomor 4, persistensi adalah penting. Kegigihan adalah penting. Kontinuitas untuk melakukan semua hal yang Anda sukai dalam hidup ini. Dengan demikian, P yang kelima, Anda harus setelah gigih dan tekun, Anda harus melakukannya dengan senang hati. Pleasant. Apapun yang Anda lakukan, berhenti mengeluh, berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, berhenti melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia hidupnya, lebih percaya, dan seterusnya. Karena jika Anda melakukan dengan pleasant, dengan senang hati, maka saya yakin semua P yang di atas bisa Anda lakukan. Dan nomor 6, Anda harus punya yang namanya positive emotion. Mengapa positive emotion penting? Karena dalam hidup ini banyak orang sudah punya tujuan, sudah punya passion, dan juga sudah punya power, tetapi sering emosi mereka negatif. Apa yang ada dalam dirinya tidak selaras dengan apa yang ingin diwujudkan. Itu yang sering saya sebut sebagai inner conflict. Ada satu belief system dalam dirinya yang tidak selaras. Contoh begini, Anda mungkin ingin bekerja untuk mendapatkan uang yang banyak. Tetapi di sisi yang lain, otak Anda sering berpikir dan memiliki satu keyakinan bahwa uang adalah sumber masalah. Atau uang tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Bahkan orang yang punya uang sering melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Ini yang saya sebut sebagai Anda ingin mendapatkan uang yang banyak, tetapi di satu sisi ada inner conflict. Anda memikirkan, merasakan bahwa uang bisa menjadi sumber masalah. Selama konflik dalam diri ini tidak diselaraskan, meskipun Anda sudah punya purpose, meskipun Anda sudah passionnya sudah ada, powernya sudah ada, Anda lakukan secara persisten dan dengan senang hati, saya yakin maka ini akan sulit Anda wujudkan. So, positive emotion sangat penting bagi setiap yang Anda lakukan.
reaksi terhadap dunia yang ada di luar, reaksi Anda terhadap orang-orang yang mungkin nyinyir sama Anda, ngomongin Anda, merendahkan Anda, membuat Anda menjadi minder, malu, positive emotion akan mampu mengelola sumber-sumber kekuatan diri, sumber daya diri, minat, bakat, passion Anda menjadi lebih baik. Nanti pada video berikutnya saya akan bahas tentang positive emotion sesuai dengan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir adalah tips yang paling penting yang harus Anda lakukan. Nomor 7 adalah praktis. Ya, tidak ada yang lebih hebat dari sering melakukan apa yang harus Anda lakukan. Praktis make perfect. Tapi ingat, ketika Anda sudah memiliki pola yang salah dalam hidup ini, praktis make perfect akan berbahaya. Karena nanti perfectnya akan salah. Jadi salahnya sempurna. Maka mulai sekarang belajarlah untuk menemukan satu hal yang baik dan memberdayakan dalam hidup Anda. Ketika Anda melakukan hal-hal yang baik, benar, dan memberdayakan, maka praktis make perfect cocok buat Anda lakukan. Tetapi jika Anda seorang yang pesimis, negatif, tidak melakukan usaha apapun, selalu menunggu, kemudian Anda meminjam kata-kata positif, praktis make perfect, maka Anda akan mengulang-ulang kesalahan-kesalahan ini sehingga dia akan menjadi sempurna. Maka semua ditentukan oleh diri masing-masing. Dan sebagai penutup, seperti biasa saya undang kalian semua, jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana bisa menjadi percaya diri, bagaimana menghilangkan mental block, keraguan, minder, rasa tidak percaya diri, silakan tulis komen di bawah. Saya akan memberikan jawaban sesuai pertanyaan Anda pada video berikutnya.